Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Maksud kami bersama saya Imam Hidayat dan rekan saya Angga Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan informasi mengenai privatisasi pantai di Bali yang dinilai mengganggu kepentingan masyarakat. Dan oleh karena itu Komisi 10 DPR RI menilai harus ada kejelasan mengenai batasan antara kewenangan pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di Bali. Komisi 10 DPR RI menyoroti banyaknya tempat wisata pantai di Bali yang diprivatisasi oleh pihak investor sehingga mengganggu kepentingan masyarakat yang ingin menikmati wisata. Dalam kunjungan spesifik ke Provinsi Bali, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mendesak pemerintah untuk memperhatikan pengelolaan batas pantai di mana seringkali para investor memiliki kendali yang terlalu besar. Padahal, seluruh wilayah pantai seharusnya menjadi area publik yang dapat dinikmati oleh semua orang. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengelolaan destinasi wisata perlu diperjelas, yang mana batasan-batasan yang dapat diberikan kepada pihak swasta dan mana yang harus tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Pengelolaan memang persoalan di kita di seluruh Indonesia, pengelolaannya adalah batas pantai itu seringkali dikuasai oleh investor. Semestinya batas pantai sampai beberapa kilometer, berapa ratus meter atau berapa kilometer harusnya itu dikosongkan agar bisa menjadi area publik. Jadi bisa digunakan dan wisata oleh semua. Terus kita juga melihat bahwa di sini sebenarnya satu proses ya berjalan terus. Bagaimanapun juga memang tidak bisa semua wilayah atau destinasi wisata itu dikuasai pemerintah. Nggak nampaknya kalau di Indonesia bukan hal yang mudah gitu untuk melakukan, tapi harus ada kerjasama dengan investor atau pihak swasta. Nah, ketika bicara soal dengan pihak swasta, maka kita harus membuat sebuah kerangka ya, batasan-batasannya mana sih yang bisa, mana yang enggak, terus apa yang harus dikerjasamakan, bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar, jangan sampai ada destinasi wisata tapi masyarakat nggak sejahtera. Kunjungan ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi kepentingan umum, terutama sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kelungkung. Dari Provinsi Bali, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih mengenai Komisi 10 DPR RI yang berharap pemerintah memiliki program yang efektif untuk menangani darurat literasi yang dinilai menjadi instrumen mendasar dalam mendukung pembangunan negara. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk fokus bersama-sama mencari akar permasalahan darurat literasi yang kian memprihatinkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus menyoroti Indeks Literasi Indonesia yang dalam 20 tahun terakhir selalu berada di peringkat bawah. Padahal literasi adalah instrumen mendasar dalam mendukung pembangunan. Fahmi prihatin atas laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan indeks keadaban digital terburuk di dunia, yakni peringkat ke-28 dari 32 negara. Tetapi kita hari-hari terakhir ini dibuat gelisah dengan perilaku anak-anak. Sudah literasinya bermasalah, indeks digitalnya buruk, dan kasus-kasus kekerasan, perundungan sampai pada menghabiskan nyawa teman-temannya. Itu terjadi bukan cuma 1-2 kasus, ratusan kasus setiap tahun. Di mana negara gitu loh. Dan kemudian kita juga berhadapan dengan teknologi, dunia digital. Ya. Saya tidak mau pemerintah itu mengkambing hitamkan pandemi, mengkambing hitamkan teknologi. Semua bisa dikelola kok oleh pemerintah, bisa dikendalikan gitu loh. Fahmi berharap Indonesia segera memiliki program yang efektif untuk menangani darurat literasi. Kedepannya budaya literasi harus benar-benar diterapkan mulai dari tingkat keluarga. Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke berita mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Komisi 2 DPR RI berharap Undang-Undang ASN dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait tenaga honorer, serta memberikan perlindungan dan kejelasan status bagi para tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang disahkan pada rapat paripurna 3 Oktober 2023. Revisi Undang-Undang ASN diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mengatur kelembagaan ASN serta penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Dalam RUU tersebut, status tenaga honorer wajib dihapus paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Dengan adanya RUU ASN, tenaga honorer akan mendapat perlindungan dan kejelasan status dari pemerintah. Kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Pada intinya kami meminta kepada pemerintah termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer harapan kami sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu. Lebih lanjut, Heri menambahkan pengesahan RUU ASN merupakan bukti keberpihakan DPR RI dalam mengatasi masalah dan memberi solusi bagi tenaga honorer. Revisi Undang-Undang ASN akan dievaluasi pada akhir tahun 2024 sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi status tenaga honorer. Aditya dan Halim, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai Komisi 8 DPR RI yang menegaskan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau KIA akan mengatur mengenai pemenuhan hak bagi ibu dan anak saat masa menyusui. Berdasarkan data WHO, cakupan ASI eksklusif di Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 68%. Padahal, pemberian ASI eksklusif mampu melindungi anak dari berbagai penyakit dan terhindar dari stunting. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyampaikan, salah satu yang diatur dalam RUU KIA adalah pemenuhan hak bagi ibu dan anak saat masa menyusui. Klausul pemenuhan ASI eksklusif selama 6 bulan hingga 2 tahun menjadi hak anak yang wajib dipenuhi. Selain itu, seorang ibu juga diharuskan menyusui anaknya selama 1000 hari pertama kehidupan. Karena itu menyangkut dalam hal ini, itu menyangkut hak anak yang berhak memperoleh ASI eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan pada saat melahirkan sampai setelah dia lahir sampai dengan usia 6 bulan ya. Hak anak di sini untuk mendapatkan ASI itu menjadi juga diikuti oleh tanggung jawab ibu untuk memberikan ASI. Hal lain kemudian tanggung jawab ini
memunculkan hak ibu untuk memberikan ASI juga. Meski demikian, pemenuhan hak ASI untuk anak tidaklah mudah. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menerangkan, RUU KIA mendorong pemenuhan ASI bagi anak. Jika ibunya tidak mampu memenuhi kebutuhan ASI, maka dapat melakukan donor ASI. Donor ASI itu perlu kita bentuk terhadap kita mengantisipasi orang tuanya, ibunya yang tidak ada. Atau tidak ada ini bisa dalam arti kata meninggal dunia. Ini adalah suatu rasa kepedulian terhadap anak-anak yang mengalami hal itu. Ken dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI yang menegaskan akan membangun komunikasi secara intensif dengan pemerintah Kota Batam dan Kementerian Dalam Negeri guna menyelesaikan kejelasan status kampung tua di Pulau Rempang. Pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco City memerlukan koordinasi yang sinergi dan terpadu antara BP Batam dengan pemerintah daerah Kota Batam, terutama terkait status kampung tua yang terdampak relokasi tahap pertama. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyebut koordinasi yang tidak terpadu membuat sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL Pulau Rempang belum dikantongi BP Batam. Proyek Rempang Eco City melibatkan banyak investor dan menciptakan suatu ekosistem usaha yang menimbulkan dampak bagi kawasan tertentu. Untuk itu, dibutuhkan status hukum yang jelas atas status tanah. Ada PR-PR yang selama ini tidak diselesaikan atau tidak sinkron antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam. Misalnya terkait soal status kampung tua. Ternyata pemerintah Kota Batam itu tahun 2004 sudah pernah menerbitkan mana saja yang disebut sebagai kampung tua itu, termasuk yang ada di Rempang. Kita juga baru dapat informasi dari SK itu, Pemko Batam mengakui ada 37 yang disebut kampung tua yang berada di Kota Batam. Kemudian kita telusur lagi, dari 37 itu sebetulnya baru hanya ada 3 yang baru diselesaikan dan diterbitkannya SK. Jadi baru 3 dari 37 kampung tua yang diakui di Kota Batam gitu. Lebih lanjut, Ahmad Doli menambahkan, dalam waktu dekat Komisi 2 DPR RI akan membangun komunikasi secara intensif bersama Pemkot Batam yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Dalam Negeri agar penyelesaian status kampung tua segera terselesaikan. Dari Kepulauan Riau, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa kita di Kamis 21 September 2023 yang lalu, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. Sebelumnya pada pembicaraan tingkat 1 di Badan Anggaran DPR RI diketahui sebanyak 8 fraksi memberikan persetujuan dan 1 fraksi memberikan persetujuan dengan catatan terhadap rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya?
Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Undang-Undang APBN 2024 merupakan APBN terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyokong program kerja Kabinet Indonesia Maju. Dan di sini DPR RI berharap bahwa APBN tahun kepemimpinan terakhir pemerintah Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2024 juga diharapkan dapat menjadi kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan juga program strategis nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Terima kasih. Dalam rapat paripurna 21 September lalu, DPR RI akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 menjadi undang-undang. DPR RI bersama pemerintah Indonesia menyepakati total pendapatan negara 2.800 triliun rupiah, total belanja negara sebesar 3.325 triliun rupiah, dan defisit anggaran sebesar 522 triliun rupiah. Dengan indikator sasaran pembangunan berupa tingkat kemiskinan 6,5 hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka 5,0% hingga 5,7%, tingkat kemiskinan ekstrim 0 hingga 1%, rasio Gini 0,374 hingga 0,377, indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani atau NTP 105 hingga 108, dan nilai tukar nelayan atau NTN 107 hingga 110. Seiring dengan berakhirnya kepemimpinan Jokowi pada Oktober 2024 mendatang, DPR RI berharap APBN 2024 dapat digunakan untuk menyelesaikan program-program prioritas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai mandat konstitusi, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang akan terus didedikasikan sepanjang hayat. Keinginan kuat pemerintah meninggalkan legasi penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan patut kita dukung. APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi pemerintah melunasi janji kepada rakyat sebelum demisioner pada Oktober 2024. Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrim di level 0,1%, menurunkan prevalensi stunting ke level 14%, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%. Inflasi berada di level rendah, patut kita dukung. Selanjutnya, beberapa anggota DPR RI menyoroti distribusi APBN 2024 untuk program-program prioritas. Di antaranya, penguatan ekonomi, penurunan angka prevalensi stunting, penyelesaian proyek infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Pemerintah benar-benar fokus di dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan ini. Juga dalam rangka penanganan masalah stunting, jadi ini hubungannya adalah tentu
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Ini menjadi prioritas yang pertama. Terus yang kedua juga kita tahu bahwa di dalam program APBN ini juga perlindungan sosial itu menjadi salah satu yang menjadi prioritas. Anggaran tahun ini kurang lebih 3.325 triliun rupiah. Ini tentu yang mendapat pos anggaran terbesar adalah di pendidikan, kurang lebih 20%. Tentu di samping kenaikan pegawai negeri sipil, pensiunan, juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada guru ngaji. Guru ngaji ini selama ini tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Sinergi DPR dan pemerintah dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan nasional yang mensejahterakan rakyat, termasuk peraturan pelaksanaan program perlindungan sosial, sehingga APBN 2024 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Bagi para pecinta alam, hiking menjadi salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan. Dan di sini melalui hiking, pemirsa dapat memanjakan mata dengan berbagai keindahan dan pemandangan yang luar biasa, sembari melakukan lintas alam bersama keluarga dan juga rekan. Dan hal ini bisa pemirsa dapatkan salah satunya di Gunung Papandayan. Lalu bagaimana sensasi dari hiking di gunung ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Melakukan kegiatan hiking dengan suguhan lintas alam yang indah dan memanjakan mata membuat Gunung Papandayan menjadi gunung yang cocok dan juga favorit untuk dikunjungi.
Dan pemirsa, tidak hanya keindahan yang disuguhkan, gunung ini juga memiliki pemandian air panas yang dapat dinikmati. Dan tentunya semakin membuat kegiatan hiking kali ini menjadi lebih menyenangkan. Tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan kegiatan hiking di Gunung Papandayan pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan ajak pemirsa untuk menikmati kegiatan alam yang sangat menyenangkan dengan kegiatan hiking ke Gunung Papandayan. Apa sih hiking itu? Hiking adalah pendakian yang berlangsung kurang dari 1 hari, yaitu antara 2 hingga 8 jam. Nah, Gunung Papandayan sangat cocok masuk untuk kegiatan hiking loh. Gunung Papandayan memiliki ketinggian 2.665 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak sekitar 70 km sebelah tenggara kota Bandung, tepatnya di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebagai gunung berapi aktif tipe strato, Gunung Papandayan telah mengalami beberapa kali letusan. Gunung Papandayan terakhir meletus pada tahun 2002 silam. Hiking ke Gunung Papandayan bertujuan untuk menikmati keindahan dan keunikan alam. Pemirsa bisa melakukan kegiatan lintas alam, berkemah, fotografi, hingga mandi air panas yang mengandung belerang. Hiking ke Papandayan tidak terlalu susah. Pemirsa bisa berangkat hiking di pagi hari dan sudah sampai kembali lagi ke bawah di siang atau sore hari. Jadi, hiking ke gunung cantik ini bisa dilakukan bersama pasangan, keluarga, bahkan teman-teman kantor. Pemirsa akan disuguhi hamparan bebatuan yang berwarna-warni yang memanjakan mata, sehingga akan membuat pemirsa seakan-akan berada di planet lain. Maka tak heran jika Gunung Papandayan ini sering disebut sebagai planet Mars dari bumi. Kegiatan hiking ke Gunung Papandayan termasuk kegiatan mendaki gunung dengan tingkat kesulitan medium. Sangat cocok digunakan untuk pemirsa yang tidak terbiasa mendaki gunung yang tinggi-tinggi. Selain rute pendakian yang tidak terlalu susah, sejumlah fasilitas pun sudah disediakan oleh pengelola, mulai dari pedagang hingga sarana kebersihan. Sehingga hiking ke Gunung Papandayan sangat cocok untuk mengenalkan kegiatan mendaki bagi anak-anak. Kegiatan hiking bagi anak-anak ini sangat syarat dengan unsur edukasi loh. Hiking ke Papandayan mampu mengenalkan anak-anak untuk mencintai alam dan memotivasi anak agar tidak mudah menyerah dalam kehidupan mereka. Jika ingin berkemah, pemirsa bisa mendirikan tenda di Blok Pondok Saladah. Di sini terdapat areal padang rumput seluas 8 hektar dengan ketinggian 2.288 meter di atas permukaan laut. Di daerah ini mengalir Sungai Cisaladah yang airnya mengalir sepanjang tahun. Lokasi ini sangat cocok untuk tempat berkemah. Di Pondok Saladah ini, pemirsa bisa melakukan berbagai aktivitas loh, seperti yang dilakukan oleh komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle ini. Kegiatan seperti yang dilakukan Komparle ini selain membuat pesertanya segar dan fresh dari kesibukan kerja sehari-hari, juga bisa mendekatkan antar rekan kerja. Tuh, lihat tuh, pimpinan dan pegawai bisa akrab banget gitu tuh. Dari Pondok Saladah, kita bisa berjalan ke Padang Edelweiss. Pemirsa bisa menikmati keindahan bunga yang hanya tumbuh di pucuk gunung nih. Tapi ingat ya pemirsa, meskipun terpesona dengan keindahan Edelweiss, jangan sekali-kali pemirsa memetik bunga abadi ini. Jika nekat memetik bunga dengan nama latin Anaphalis javanica ini, maka sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2, maka akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah loh. Nah, jadi pemirsa cukup berfoto saja ya, tangannya nggak boleh nakal petik-petik bunga ini. Di Gunung Papandayan juga ada lokasi yang cukup menyeramkan loh. Hah? Apa tuh? Takut. Eits, bukan hantu-hantu nih. Jika pemirsa berjalan sedikit lebih jauh ke atas, pemirsa akan sampai di area hutan mati. Pemandangan yang sangat menakjubkan dengan hamparan pohon-pohon yang mati namun masih tegak berdiri. Lokasi hutan mati ini terbentuk akibat dari letusan Gunung Papandayan pada tahun 2002 silam.
Nah, gimana nih pemirsa? Tertarik dong untuk hiking ke Gunung Papandayan? Dengan lokasi yang relatif dekat dari ibu kota, Gunung Papandayan bisa jadi bucket list pemirsa untuk jalan-jalan nih. Yuk hidup sehat dan bahagia dengan hiking ceria ke Gunung Papandayan. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Wam Hidayat dan rekan saya. Itu saja, saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.